Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi, Bung Nur. Selamat pagi, Bung Atok. Gimana kabarnya? Ya, seperti Sehat. Kayaknya rautnya sedang semangat-semangatnya, berbinar-binar. Ya, sesuai dengan bulannya. Bulan Agustus. Dulu kalau namanya perjuang-perjuang itu semangatnya luar biasa, maka saya harus mengikuti. Wah, luar biasa. Luar biasa, walaupun umur sudah berapa sekarang? Ya, sekitar 40 tahun kurang 2 tahun lah. Tapi jiwanya masih 17. Oh, masih 16 tahun. Oh, 16. Wah, 16. Ya. Selama pandemi, kegiatan di rumah ngapain aja? Ya, pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dengan bincang-bincang ringan. Ya. Bincang-bincang ringan mengisi keluangan waktu di masa pandemi, daripada kita tidur dan hanya ngalor ngidul gak jelas. Mending kita diskusi, ngobrol pagi-pagi enak, berbagi wawasan dan pengetahuan. Jadi gini Bu, sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan dulu siapa ini Bung Nur. Jadi perlu saya sampaikan, beliau ini Bung Nur Hadik, biasanya bisa dipanggil Bung Nur. Yang lebih kodangnya atau lebih terkenalnya yaitu Cak Nur. Mungkin karena saking ngefansnya dia dengan Cak Nun, cuman diganti satu huruf belakangnya dari Nun menjadi Nur. Begitu Pak? Iya, apa gimana? Ya, saya juga ngefans sama Cak Nur karena pola pikirnya itu saya suka. Ya, beliau nama lengkapnya Nur Hadik SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau alumni mana Pak? Alumni Kediri. Kediri. Alumni Kediri. Berarti jenengan santri Kediri. Ya, santri Kediri. Wah, luar biasa. Santri Ya, Kediri. Mahrusia. Mahrusia. Yang dulu pendirinya itu pejuang. Termasuk pejuang 45. Wah, luar biasa. Kiai Mahrus. Kiai Mahrus ya. Pak Nur Hadi SPDI yang pada kesempatan kali ini akan menemani kita berdiskusi dengan tema peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Pas ini cocok dengan pas bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan proklamasi yang sebentar lagi, kalau sekarang tanggal 7 berarti 10 hari lagi kita akan melaksanakan upacara kemerdekaan. Tapi semangatnya harus mulai sekarang. Ya. Puncaknya tanggal 17 Agustus. Ya. Walaupun di tengah pandemi tetap kita harus semangat dan harus tetap merayakan. Ya. Betul ya? Ya, betul sekali. Oke, dari tema kita bahas dari tema peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Tentunya kita harus mengkaji dulu Pak. Ya, mengkaji. Islam itu apa? Indonesia itu apa? Biar nanti paham dan bisa nyambung sampai ke bawah. Ya. Silahkan. Terima kasih Bung Atok atas waktu yang sudah diberikan. Ya, terima kasih juga. Islam itu, kita sudah tahu lah sejak SD, sejak MI, sejak dinia ya diajari Islam itu apa. Islam itu ya secara umum saja agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kemaslahatan umat. Ya, di situ ada ajaran sisi vertikal dan sisi horizontal. Sisi vertikalnya hubungan kita terhadap Tuhan. Itu masing-masing agama mempunyai pengetahuan sendiri-sendiri, mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Itu nggak bisa digugat kalau seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam sisi sosialnya itu saya pikir semua agama itu sama untuk kebaikan. Makanya disebutkan di situ Islam rahmatan lil alamin. Keberadaan Islam itu tidak hanya sisi vertikal saja kepada Tuhan, tapi juga sisi horizontalnya, baik kepada sesama, baik terhadap alam. Maaf, saya potong ya Pak. Jadi mengutip
perkataan panjenengan, Islam itu rahmatan lil alamin. Ya. Berarti bukan rahmatan lil muslimin. Bukan. Betul kan? Bukan. Nah, jadi sepemahaman saya seperti itu. Ya. Jadi Islam itu tidak hanya untuk orang-orang Arab atau orang Indonesia, tapi untuk Semuanya, orang. ya, Berarti semuanya. bisa tumbuhan, Tumbuhan kan? bisa. Hewan Bisa semua. Ya. Berarti seperti itu ya. Nah, terhadap setan pun kita harus punya adab. Oh iya benar. Karena mengimani yang gaib Ya. itu juga Nah, harus. harus. Kita sebagai orang Islam harus. Yang penting jangan dikejar-kejar. Masa orang mengejar hantu. Kalau orangnya sudah yakin. Ya sekarang sudah. itu setannya yang takut dengan manusia. Ya kan kejar-kejar terus. Ya. Ya, kembali ke Islam. Ayo. Islam itu ya seperti yang Bung Nur tunjukkan tadi ya, bahwa Islam itu ya ajaran Allah yang diberikan kepada Rasul untuk kemaslahatan umat. Untuk Ya, kemaslahatan. umat. Semua seluruh umat. Kalau Indonesia yang saya tahu itu ya negara yang terbentuk karena perasaan senasib, sama-sama dijajah. Dulu namanya Nusantara. Dulu. Di zaman Majapahit, kejayaan Majapahit namanya Nusantara, yang meliputi sampai ke negara Myanmar, Laos, termasuk wilayah Nusantara sangat luas. Berarti hampir setengah dari ASEAN. Nah, setelah Itu merupakan wilayah Nusantara yang Iya. saat itu dikuasai lah cara istilahnya oleh Majapahit. Terus saya jadi ingat Pak, dengan semboyan Patih Gajah Mada yang beliau itu tidak ingin memakan buah apa itu namanya sebelum Nusantara itu menjadi satu. Oh iya. Itu ada dulu. Saya ingat itu pelajaran Pokoknya di sejarah ada itu. Ada. Kalau yang pemirsa pengen belajar langsung dibaca aja sejarahnya. Intinya kayak gitu. Jadi dulunya itu namanya Nusantara. Karena ada penjajah yang berbeda-beda. Nah, setelahnya itu ya sesuai dengan senasibnya itu. Kalau yang senasib yang menjajah itu Belanda, ya jadilah negara kita ini. Yang dijajah oleh Inggris, Malaysia. Nah, sesuai dengan siapa yang menjajah. Jadi mereka itu berpartisipasi untuk bersatu membangun negeri. Kalau dulu di zaman Belanda namanya Indo-Belanda. Nah, karena itu mengarah ke Belanda, yang menguasai itu Belanda, maka orang-orang anak muda bangsa kita itu membuat sendiri namanya Indonesia, Indo di Asia. Oh begitu ternyata. Iya. Baru tahu saya. Indo di. Ya ini hanya penafsiran saja. Luar biasa. Ya, jadi itu pengertian atau penjabaran menurut pendapat Pak Nur ya. Ini pendapat Bung Nur, jangan Bung Pak Nur, nanti kok kurang Nur, rapat kita. Karena ini masih hawa-hawa proklamasi ya. Bung Nur, maaf. Ya. Jadi kalau Bung Nur menyampaikan seperti itu dari Indonesia itu dari beberapa suku, bangsa, wilayah kemudian menjadi satu. Saya jadi teringat begini, Pak. Saya itu pernah membaca literasi bahwa ini kebalikannya dari Arab zaman dahulu. Ketika pemimpinan Rasulullah itu mereka itu jadi satu dari suatu negara yang besar, kemudian setelah sampai khalifah yang keempat itu malah ricil-ricil menjadi negara-negara kecil sampai sekarang ada Saudi Arabia, Yordania dan yang lain. Itu merupakan suatu hal yang dikagumi oleh orang-orang Arab ternyata. Kenapa Indonesia yang dari kerajaan-kerajaan dan pulau-pulau kok bisa menjadi satu, sementara mereka sendiri dari Jazirah Arab yang dulunya satu kok malah pecah-pecah. Berarti ini merupakan suatu karunia yang patut kita syukuri. Prestasi yang luar biasa. Kurang lebihnya seperti itu ya, Pak? Ya. Jadi itu ya seingat saya, makanya saya sampaikan ke Pak Nur untuk menyambungkan pendapat. Oke, saya rasa untuk pengertian Islam dan Indonesia cukup jelas sudah dipaparkan oleh Bung Nur. Nah, kemudian masuk ke tema. Temanya yaitu peran Islam dalam mencapai kemerdekaan. Ini salah satu bentuk dari rahmatul alamin. Ya. Gini lah, kalau dari dulu kan Indonesia itu Hindu, Buddha, gitu kan. Ya. Sementara Islam itu datang setelah
keduanya. Nah, bahkan sebelum itu ada animisme dan dinamisme. Iya, Iya kan? iya, Betul iya, ya? iya. Kalau tidak salah seperti itu. Iya, memang kayak gitu. Saya grogi ngomong di depan Pak Dor. Jadi Oh, sama, lebih- kita sama saja. Kita sebenarnya lebih apa ya, mengikuti, minta pendapat dan kita kan tukar pengalaman tadi. kebenaran. Ya. Jadi saya rasa dari semuanya itu, apalagi sekarang yang diakui ada 5 agama dan 10 kepercayaan kalau nggak salah. Tentunya punya peran masing-masing. Iya. Apalagi Islam sebagai sebagai agama, agama mayoritas punya masa yang banyak. Terus sejauh mana perannya dalam mewujudkan kemerdekaan? Ya, Monggo. saya kira sangat besar sekali ya. Perjuangan Islam untuk mempertahankan negeri ini, negeri Indonesia yang baru berdiri pada tanggal 17 Agustus. Kalau kita amati sejarah, itu proklamasi yang dicanangkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus itu tidak akan kuat tanpa ada faktor pendukung. Faktor pendukung itu paling penting. Ya. Pemberkasan kalau hanya sekedar yang pokok-pokok saja tanpa ada faktor pendukung kuat nggak betul? Tidak. Nah, tidak kuat kan? Tidak kuat. Karena butuh yang namanya faktor pendukung. Kalau kita lihat sejarah, ketika Bung Karno itu mencanangkan kemerdekaan dengan teks proklamasinya itu. Setelah itu apa yang terjadi? Sekutu datang. Bahkan Soekarno saking khawatirnya penduduk, Soekarno diamankan di Rengas Dengklok ketika itu kan. Oh, iya. Ya. Ini sebenarnya bingung, termasuk kejadian yang ada di Surabaya. Ketika Bung Tomo dan pasukannya itu menembak siapa itu Malabi ya. Malabi itu salah satu orang yang berpengaruh di Inggris. Entah itu katanya kalau yang saya tahu itu putra mahkota atau apa termasuk pangeran itu ketembak. Akhirnya geger di Surabaya. Sekutu bilang, wah Surabaya harus menyerah, harus menyerahkan senjata-senjatanya. Ini sebenarnya kalau kita itu hanya mengandalkan TKR saja, pasukan rakyat ini, rakyat Indonesia ini, kita kadang-kadang. Maka ketika itu Bung Tomo pun bingung. Presidennya sudah diasingkan tadi, diamankan, di istana sudah nggak ada. Ini kan kekuasaan pemerintahan. Iya. Nah, di Surabaya terjadi kegegeran. Bung Tomo bingung. Nah, ketika itulah Bung Tomo sowan pada Kiai Haji Hasim Asy'ari. Ini bagaimana kita ini mau menghadapi sekutu yang konon ketika tanggal 10 November ya, hari pahlawan itu tidak menyerah dan menyerahkan senjata, maka Surabaya akan dibumi hanguskan baik dari udara, laut maupun darat. Ini gentar sebenarnya TKR. Ini bagaimana kita butuh dukungan kuat dari rakyat, matur sama Kiai Haji Hasim Asy'ari gitu. Akhirnya Kiai Haji Hasim Asy'ari sebagai kiai yang sangat berpengaruh di rakyat Indonesia ini mencanangkan yang namanya resolusi jihad. Sehingga hari itu dinamakan hari santri. Nah, dengan resolusi jihad itu bersatulah antara tentara, TKR dan orang-orang beragama termasuk rakyat jelata yang ketika itu ngefans sama Kiai Haji Hasim Asy'ari. Dari situlah keberanian rakyat Indonesia muncul melawan sekutu yang konon senjatanya itu lengkap. Tapi karena barokah dari Allah, nampaklah rahmatal lil alamin dari Islam itu sendiri. Kemenangan ada di tangan kita. Jadi kita tidak boleh yang namanya melupakan sejarah. Jangan setelah merdeka Indonesia hanya dikuasai oleh orang-orang umum. Harus paham siapa yang memperjuangkan, siapa saja yang memperjuangkan ketika itu. Ketika kita dalam keadaan bingung, presiden diasingkan, Surabaya terjadi kegegeran. Siapa ketika itu? Yang paling berpartisipasi menyatukan rakyat Indonesia, baik tentaranya, rakyat jelata, siapapun bisa bersatu untuk melawan penjajah pada tanggal 10 November. Dan resolusi jihad itulah yang menopang proklamasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Tanpa itu, menurut saya nggak ada yang namanya kemerdekaan Indonesia itu. Berarti mustahil. Sebesar itu
Iya. pengaruh dari sosok tokoh Islam pada waktu ada agresi dari Belanda. Iya. Makanya melewat resolusi jihad yang dicetuskan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, berarti dari situ muncul semangat gelora untuk berjuang bersama dan untuk melawan penjajah. Nah, kenapa kok pengaruhnya sangat kuat? Karena Islam mendominasi di Indonesia, masyarakat mayoritas, dan dia yang paling berpengaruh beliau. Makanya ketika beliau fatwa resolusi jihad, rakyat langsung. Iya. Kalau orang zaman dahulu itu cerita dari orang tua saya, orang-orang dahulu, orang-orang Islam tradisional itu istilahnya sami'na wa ata'na dengan perintah kiai. Iya. Kiai bilang A, mereka jalankan. Kiai bilang B, mereka jalankan tanpa berpikir panjang. Iya. Apakah memang benar seperti itu? Iya. Karena ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang taatlah kepada Allah Ta'ala, kepada Rasul. Dan Rasul sendiri bilang, tidak hanya saya, termasuk sahabat saya, ulama, pewaris para nabi juga itu diikuti. Nah, makanya ya ulama dianggap keramat lah, apalagi tokoh seperti Mbah Hasyim Asy'ari yang kepintarannya kita tidak meragukan kan. Yang manfaatnya masih kita rasakan sampai sekarang. Diakui atau tidak? Diakui, baik di mancanegara diakui. Saya pernah melihat talk show Gusmus ketika beliau itu berkunjung di Cina. Orang Cina itu menggambar gambarnya Kiai Hasyim Asy'ari, terus kemudian melukis wajahnya Gus Dur. Loh, kamu orang Cina, kenapa kok melukis gambar seperti ini? Loh, Indonesia itu tidak akan berdiri tanpa orang-orang ini. Sebenarnya yang berpengaruh di balik kemerdekaan Indonesia ya orang-orang ini. Soekarno hanya figur, tokoh lintas bangsa negara, dikenal di mana-mana. Tokoh di balik panggung, di balik layar. Jadi ngatur dari belakang, yang berpengaruh justru itu. Cuman figurnya yang nampak Soekarno, karena Soekarno ketika itu mencanangkan teks proklamasi. Ini faktor pendukung penting. Jadi peran Islam itu tadi yang Bung Nur sampaikan adalah begitu luar biasa. Oh, begitu luar biasa. Kemudian ini, ketika peran Islam, kemudian kita bahas Kiai Hasyim Asy'ari, itu kan merupakan suatu tokoh tokoh Islam. Kemudian dari pengamatan Bung Nur sendiri, apa yang melatar belakangi seorang Syekh Hasyim Asy'ari yang sudah punya jamaah yang banyak, punya pengikut yang banyak, kok mau ikut memperjuangkan? Padahal tanpa ikut memperjuangkan pun Syekh Hasyim Asy'ari sudah punya pengikut yang luar biasa banyak. Kira-kira menurut pandangan Bung Nur sendiri, apa latar belakangnya? Ya, maaf. Tadi yang Bung Nur sampaikan Syekh Hasyim Asy'ari juga ini nanti bisa diberikan gambaran secara umum dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Kira-kira apa yang melatar belakangi tokoh-tokoh Islam itu bersedia berjuang bersama membangun Indonesia atau merebut kemerdekaan? Ya sebenarnya gini, Bung. Orang itu kalau mempunyai rasa memiliki, apapun yang ada di samping kanannya yang dia miliki kok diganggu, jengkel atau tidak? Jengkel. Nah, itulah yang terjadi ketika itu. Para kiai itu merasa sebenarnya pola berpikir mereka itu sederhana sebenarnya. Enggak pakai dalil-dalil banyak, enggak. Indonesia itu rumahku. Kalau rumahku dimasuki sembarangan orang, kira-kira marah enggak? Tuh. Dan ini juga sama, negeri ini mereka anggap sebagai rumah sendiri. Kok orang lain dari Eropa menginjak-injak negeri ini, kira-kira marah enggak? Ya mesti marah. Makanya mencanangkan yang namanya hubul watan minal iman. Ini slogan ini yang mempengaruhi rakyatnya, mempengaruhi umatnya, sehingga mereka bersatu mendukung kiainya untuk bersama-sama memperjuangkan negeri ini. Hubul watan minal iman. Hubul watan minal iman. Jadi cinta tanah air sebagian dari iman. Kita semua sudah tahu. Berarti mereka para tokoh itu sudah mampu mengimplementasikan apa yang mereka yakini, keimanan mereka bukan hanya pada agama tapi juga pada negara. Kurang lebihnya seperti itu ya. Itulah bentuk rahmatul alamin tadi. Kemudian kalau dulu kita berjuang itu kan ya bukan kita
pendahulu kita, maaf, pendahulu kita, kakek-kakek kita, terus tokoh-tokoh Indonesia terdahulu itu berjuang, mereka bersatu memperjuangkan kemerdekaan tanpa memandang suku, ras maupun agama. Ya. Itu dulu mereka bisa bersatu. Tapi kenapa setelah kemerdekaan itu kita capai, saat ini kita sebagai generasi penerus yang tinggal hanya mengisi kemerdekaan, menjadikan Indonesia lebih maju, bisa bersaing dengan negara-negara lain, kok malah dipandang atau dirasa kadang-kadang kita tidak bisa bersatu. Malah kita mempertajam perbedaan untuk saling menjatuhkan. Kira-kira apa itu masalahnya, Bung? Oh, kalau itu sih sebenarnya karena kesadaran. Kesadaran. Nah, karena kesadaran senasib seperjuangan. Kurangnya rasa Ketika itu. ketika kita sama-sama dijajah, menderita, itu merasakan senasib seperjuangan, sama-sama menderitanya. Orang yang biasanya senasib itu kan sependapat. Ketika satu bilang, oh kita supaya lebih baik gimana, harus gini, yang lain mengikuti karena untuk mencapai itu bersama. Dulu merasakan seperti itu, karena memang negara ini dalam keadaan tertekan, terjajah. Ini kalau saya pahami makna daripada innamal usri yusra, di balik kesusahan ada kemudahan. Nah kalau ini diambil, nah, kita cerna, itu ternyata di balik penderitaan terjajah oleh musuh, itu ternyata kalau kita ambil ada hikmahnya juga. Apa di situ? Menyatukan bangsa ini yang merasa senasib. Dari merasa nasib yang sama, kesusahan yang sama, akhirnya timbul ikatan batin. Oh kita sama-sama senasib. Ayolah kita merdeka bersama-sama. Kalau kita nggak bisa menikmati kemerdekaan, cucu-cucu kita yang akan menikmati kemerdekaan. Makanya ya, pemuda Indonesia tidak boleh melakukan itu. Ya, kalau melakukan seperti itu, yang terjadi ya seperti sekarang ini. Apa yang terjadi pada negeri ini? Karena kita sudah terbiasa dimanja oleh keadaan enak, akhirnya setiap orang merasa punya hak masing-masing menjadi pemimpin, menjadi orang yang berpengaruh, tidak bisa bersatu lagi. Diikuti apa nafsunya. Bagaimana supaya saya itu unggul? Lah supaya saya unggul saya butuh faktor pendukung, siapa yang mendukung saya? Akhirnya setiap orang punya blok-blok masing-masing. Itu yang bukan orang lain demi kepentingan sendiri. Mungkin salah satunya itu ya, faktornya. Kenapa sulitnya kita itu satu suara, bahkan malah saling serang, baik itu menggunakan agama maupun dari lain. Itu yang sangat berbahaya, sangat berbahaya. Agama seharusnya, apalagi Islam, rahmatan lil alamin, bermanfaat, malah digunakan untuk saling menyerang sesama agama, sesama Islam. Satu yang lucu. Sesama Islam kok saling menyalahkan dan padahal Nabi sudah bilang sendiri, darahnya orang Muslim gimana? Haram. Nah, kita melupakan itu. Karena apa? Egoisme muncul ketika kita dalam keadaan enak seperti sekarang ini. Sekarang lucunya itu, sama Islam saling menyalahkan. Terus yang benar itu siapa? Kita kan kadang jadi bertanya-tanya. Yang benar ya kalau pendapat orang sekarang relatif itu sesuai kepentingan dimanfaatkan masing-masing. Jadi saya jadi ingat ada perkataan Bung Karno, perjuangan kalian itu lebih berat dari perjuangan saya, karena perjuangan kalian melawan bangsa kalian sendiri. Iya, benar ya Pak? Pernah ada paling ukur seperti itu. Karena musuh dari dalam. Kalau dari luar jelas itu musuh ada di sana, itu musuh ada di sana jelas. Tapi kalau dari dalam sendiri, bahayakan duri dalam daging. Carinya sulit, tapi menyakitkan. Kemudian dari hal-hal tadi yang kita bahas tentang persatuan, tentunya itu kan ada kaitannya dengan kecintaan. Kenapa kita tidak bersatu? Karena kita punya kepentingan, tentunya mengorbankan orang lain, otomatis tidak punya kecintaan terhadap orang lain dan negara. Terus menurut Bung Nur sendiri, ya, perspektif Bung Nur, pendapat Bung Nur, tips-tips untuk menumbuhkan atau memunculkan jiwa patriotisme atau nasionalisme
terutama bagi kaum-kaum santri atau kaum-kaum yang saat ini masih dalam jenjang pendidikan, supaya apa ya, tidak hanya mengisi waktu-waktunya untuk tiktokan mungkin atau dan yang lainnya. Coba tips untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Tips saya sama apa yang dikatakan oleh kita. Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak berubah sejarah. Kita terus belajar sejarah kita dulu apa. Ya. Kalau kita menghadapi masalah kayak gitu gimana? Perjuangannya gimana para pahlawan untuk memerdekakan? Nah sekarang sudah merdeka, kita kok malah hancurkan. Itu apa kita itu tidak memahami sejarah, bagaimana perjuangan mereka dulu. Harus ingat-ingat terus itu. Karena apa? Sejarah masa lampau itu mungkin saja di masa depan akan terulangi kalau masalahnya itu sama. Kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sama, itu yang terjadi. Berarti sejarah itu harus kita kenang, kita jadikan pelajaran agar tidak terulangi. Ya. Yang namanya hidup kan gini Pak, seperti perjalanan yang panjang. Kita itu nyetir, Pak. Nyetir itu harus sekali-kali harus kita melihat spion. Apa yang terjadi di spion, cuma melihat ke depan saja. Kalau melihat ke depan saja, ya kita nggak tahu kesalahan-kesalahan kita yang ada di belakang, yang nanti akan membahayakan juga di masa depan kalau itu terulang lagi. Gitu. Jadi tipsnya apa? Iya, pelajari sejarah. Pelajari sejarah, terus hargai perjuangan para hargai pahlawan. perjuangan, Terus prinsip hubul waton minal iman. Hargai sejarah, kenang perjuangan, kemudian hubul waton. Ditanamkan dalam hati. Insya Allah ketika tiga itu bisa diimplementasikan, insya Allah kita akan menjadi suatu warga yang meskipun beda-beda tapi tetap mempunyai patriotisme tinggi dan nasionalisme tinggi. Kemudian yang terakhir, tadi sudah dibahas tentang Nusantara. Nah, kalau kemarin-kemarin ini kan Indonesia itu begitu banyak suku, golongan dan yang lain. Kalau kemarin ada yang menyuarakan kita harus bentuk negara khilafah, kemudian ada lagi yang menyatakan kita harus kembali kepada bentuk nama Nusantara. Nah, kalau khilafah mungkin kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini saya akan bertanya tentang Nusantara. Orang-orang yang mempunyai pendapat atau memperjuangkan Indonesia itu harus diganti dengan nama Nusantara atau kembali kepada konsep Nusantara, itu sebenarnya gimana? Kalau saya yang mengamati Bung Atau, itu pemikiran yang gila. Orang yang pengen kita kembali ke Nusantara, ya sebenarnya sama-sama baiknya sih, niatnya sih baik. Tapi kalau kita itu pengen kembali ke Nusantara, berarti kita menginginkan kembali ke zaman Majapahit, apa mungkin? Menyatukan kita dengan Malaysia saja, kemungkinan itu sulit sekali, apalagi kok merubah bentuk negara yang berbeda-beda. Nusantara wilayahnya dulu sampai mana? Myanmar kan? Padahal mereka sudah menjadi negara-negara tersendiri yang sudah dipatok kejelasannya, kesahnya di PBB sana. Berarti intinya nggak mungkin, tidak mungkin suatu impian belaka, dan itu hanya akan angan-angan kosong. Hanya merusak sistem yang sudah ada dan sudah ada. Ya gini aja, kita cintailah NKRI. Ya. Kenapa? Karena dulu ya kita ya plus minus lah, zaman zaman Nusantara itu memang baik sosialnya. Tapi kan untuk memerdekakan Indonesia, peran mereka apa? Sulit kan? Karena apa? Penjajahnya berbeda-beda. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Ini maaf durasi juga. Kita ngobrol sudah kayaknya hampir 1 jam ini. Ya kalau saya pribadi masih kurang. Cuman ini untuk nanti untuk konsumsi orang. Jadi biar tidak kepanjangan durasi, saya pengen kalimat terakhir dari Pak Nur tentang peran Islam atau quotes, kata-kata pamungkas sebelum kita tutup diskusi pada pagi hari ini. Silahkan. Ya kita kembali ke Islam rahmatul alamin. Ya, rahmatul alamin. Islam itu untuk semuanya, untuk sesama, untuk alam, untuk siapa. Berarti intinya Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan untuk lil muslimin atau li golongan. Enggak boleh. Beda ya, seperti itu. Kita cukupkan. Terima kasih banyak Pak Nur. Ya. Salam dulu. Jangan Pak Nur. Bung Nur. Lupa. Semoga apa yang kita diskusikan pada
kesempatan kali ini bermanfaat bagi yang menonton. Ya. Ya. Saya kira cukup. Nanti untuk yang lainnya lebih dalamnya bisa pada kesempatan yang lain. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.